A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri Oten Ongo Official. Oten Ongo yang akan kita bahas kali ini adalah si Yusuf Manubulu alias Encop Papin Copi ya sahabat. Dia seorang pendeta tapi ucapannya itu memancing emosi umat lain sahabat. Dia ngakunya Kristen tapi selalu menyalahkan Islam. Mulut kotornya itu selalu menyudutkan Islam, sahabat. Baru saja dia membuat sebuah video live streaming dan di situ dia membahas kejadian kemarin di mana RT ya bernama Diding itu bersama kawan-kawannya melakukan pengeroyokan terhadap mahasiswa atau mahasiswi Katolik ya. Dan di sini si Encop Papin Copi ini bukannya mengata-ngatai si Diding alias Pak RT itu bersama kawan-kawannya, tapi dia mengata-ngatai Islam, sahabat. Nah, inilah yang selalu dilakukan oleh si Encop Papin Copi ini. Ketika ada oknum di dalam Islam itu yang melakukan kesalahan, yang disalahkan bukan oknum itu, tapi adalah ajaran agama Islam, sahabat. Dan di sini terang-terangan si Encop Papin Copi ini mengatakan bukan oknum katanya, tapi ini adalah ajaran mayoritas. Dan di judulnya itu, thumbnailnya itu dibuat seperti ini, sahabat. Islam penyiksa Kristen, tanda tanya, dan dikasih tanda seru ya. Mayoritas sebagai penjajah gitu. Terang-terangan sekali si Ongo Encop Papin Copi ini mengatakan Islam di sini sahabat, dan mayoritas itu sebagai penjajah. Dan bahkan si Ongo Ryan Encop Papin Copi ini tidak malu ya. Di sini dibuatnya ada dua lingkaran itu, coba Anda lihat ya. Yang sebelah kanan ada yang berbaju putih, itu adalah umat Islam itu, pemuda Islam itu yang mencegah terjadinya pembubaran dan pembacotan itu. Akhirnya dia yang kena bacot sahabat, pemuda Islam ini. Nanti kita jelaskan ya, ada beritanya tentang pemuda ini. Dan dikatakannya itu korban yang dari Kristen. Padahal korban dari Kristen itu tidak ada ya. Memang ada pengusiran ya, pembacotan beritanya, tapi yang Kristen ya, mahasiswa ataupun mahasiswi Kristen itu tidak ada yang menjadi korban pembacotan. Yang luka itu adalah pemuda Islam, sahabat. Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang dipukuli dan dikeroyok oleh warga saat menggelar ibadah doa rosario di sebuah rumah kontrakan di Tangerang Selatan, Minggu, 5 Mei 2024, malam. Kejadian ini diduga berawal dari ketua RT berinisial D yang memprovokasi warga. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun satu orang warga terkena sabetan senjata tajam, sajam, saat melindungi seorang mahasiswa yang dikeroyok warga. Dan siapakah salah seorang warga yang kena bacot atau yang terluka itu, yang menjadi korban itu? Mari kita baca berita di tribun berikut, sahabat. Aksi heroik Farhan Rizky tuai pujian, rela berdarah-darah demi selamatkan mahasiswa Katolik. Nah, ini wajah dari seorang Rizky Ramadan. Dia agamanya Islam ya sahabat. Nah, tapi tidak dikomentari oleh si Encop Papin Copi. Bagaimana heroiknya dia membela kawan-kawan saudara-saudara Katolik yang dibubarkan dan bahkan rela dibacok seperti ini ya. Nah, sampai berdarah-darah gitu. Sosok Farhan Rizky Ramadan, seorang pemuda, mendapat pujian dari warganet. Farhan menuai pujian karena aksinya menyelamatkan mahasiswi Universitas Pamulang Unpam yang digeruduk ketua RT Diding bersama rekan-rekannya saat mereka ibadah doa rosario di Tangerang Selatan, Banten. Dalam aksi heroiknya, kepala Farhan Rizky Ramadan pun sampai terluka terkena sabetan senjata tajam. Adapun aksi heroik dari Farhan Rizky Ramadan dikuak oleh pengacara sekaligus selebritis Firdaus Oiwobo. Ini umat Islam ini yang membela saudara-saudara Kristen, tapi tidak akan dipuji dan menjadi pembahasan dalam channelnya Encop Papin Copi. Bahkan mulut kotornya itu mengatakan bahwa RT bersama kawan-kawannya itu bukan oknum katanya, itu adalah ajaran mayoritas. Nah, begitu busuknya hati dan mulut dari seorang pendeta, sahabat. Saya tidak mau mengatakan semua pendeta itu seperti dia, tapi pendeta seperti ini ada ya. Salah satunya Encop Papin Copi ini. Ketika setiap ada masalah di Islam ini, itu yang disinggung, yang dikata-katai bukan oknum, bukan pelakunya, tapi ajaran Islamnya. Sama seperti yang dilakukan oleh pendeta Risuli Lubis juga dulu beberapa waktu yang lalu.
Ternyata setelah dia fitnah Islam ini ajaran setan katanya, ternyata pelakunya pembakaran gereja di Mamasa itu adalah umat atau jemaat Kristen itu sendiri. Nah sekarang hal yang sama dilakukan oleh si Ncopa Pincopi sahabat. Ketika pelakunya itu adalah oknum di dalam Islam, yang mana umat Islam itu sendiri mengutuk apa yang dilakukan oleh Pak RT ini, si Diding dan kawan-kawannya ini. Nah si Ongo oleh Ncopa Pincopi menyalahkan Islamnya sahabat, ya mayoritasnya yang disalahkan. RT si Diding ya. Nah, inilah yang saya perlu menyampaikan supaya paling tidak negara memberikan tanggapan. Ya, sampai kapan kekristenan dianiaya di Indonesia? Ya, mungkin ada berkata, "Oh, itu oknum." Kami yang mengalami secara langsung, kami tidak membicarakan soal oknum, ya. Tetapi kami ini jadi korban. Bukan hanya baru kali ini loh. Bukan hanya baru kali ini. Ya, di Bogor lalu juga begitu. Bagaimana orang lagi beribadah dihentikan. Di beberapa tempat, saya nggak usah sebutkan satu persatu. Terlalu sering terjadi seperti itu. Ya, bagaimana orang yang lagi beribadah dihentikan. Di Lampung juga begitu. Miris sekali, sampai kapan kekristenan dianiaya oleh kaum mayoritas Islam. Sangat jelas ya sahabat, yang keluar dari mulutnya itu adalah ujaran kebencian semua terhadap Islam ya, terhadap umat Islam yang mayoritas ini, dan bahkan dia merasa teraniaya. Sampai kapan Kristen di Indonesia ini teraniaya katanya. Emang siapa yang menganiaya Kristen selama ini Ongo? Umat Kristen hidup aman, tentram, nyaman di Indonesia ini. Sangat jauh berbeda ketika umat Islam menjadi minoritas di beberapa negara yang mayoritas Oten itu teraniaya. Berbeda dengan umat Kristen yang ada di Indonesia. Anda tanya sajalah orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini, apakah betul mereka ini merasa teraniaya? Jangan selalu playing victim. Kalian yang selalu memulai, umat Islam pula yang disalahkan. Untuk persoalan Diding, Pak RT dan kawan-kawannya itu, saya sudah katakan umat Islam pun mengutuk apa yang dilakukannya. Sama seperti ketika Anda Ncopa Pincopi menista Islam, ya, menghadirkan orang-orang yang menipu Islam, menghina Islam, itu juga sama tuh perbuatannya. Jadi Anda jangan merasa playing victim di sini, merasa teraniaya. Anda ditangkap dulunya, Anda dikurung di penjara dulunya itu karena Anda perilakunya sama seperti Diding hari ini. Dan saya yakin umat Kristen pun setuju dengan penangkapan Anda itu. Kenapa? Karena Anda hidup di negara Indonesia, ketika Anda melanggar hukum ya tentu Anda diproses, disanksi secara hukum. Itu juga yang terjadi pada Diding hari ini. Anda baru boleh mengatakan umat Islam di Indonesia ini sewenang-wenang terhadap umat Kristen ketika Diding itu melakukan kejahatan pengeroyokan terhadap mahasiswa itu, lalu dia dibiarkan dan tidak ditangkap, tidak dijadikan tersangka. Boleh Anda membuat judul seperti ini. Tapi faktanya si Diding itu kan sudah ditangkap dan sudah dijadikan tersangka. Ini faktanya. Ketua RT dan 3 orang warga Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang sedang menggelar doa bersama. Adil kan negara ini ketika Oten seperti Ncopa Pincopi dulu menista, mengujar kebencian dan melakukan kejahatan di channelnya itu, dia ditangkap dan dikurung penjara. Hari ini hal yang sama dilakukan oleh Pak RT yang notabene katanya beragama Islam, lalu ditangkap juga dan dijadikan tersangka. Kan sudah adil. Lalu kenapa si Ncopa Pincopi malah menuduh bukan oknum, tapi malah mengata-ngatai Islam secara keseluruhan sahabat. Na'udzubillah min zalik. Jahat dan busuk sekali hati orang ini sahabat. Saya tidak mengatakan orang Kristen ya, tapi ini adalah oknum di dalam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.